Kasus tewasnya Vina bagai benang kusut. Bagaimana tidak, publik dibuat bingung siapa sebenarnya pelaku utama atau otak dibalik tewasnya Vina dan kekasihnya Eki 8 tahun yang lalu. Dan kini, kemunculan Aep disebut-sebut sebagai saksi mahkota yang mengenali wajah para pelakunya. Tidak terkecuali Peggy alias Perong yang baru tertangkap usai 8 tahun buron. Lantas, seperti apa kabar Aep saat ini? Dan benarkah tidak hanya Aep, saksi mahkota yang disebut-sebut di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK? Alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Gitu. Karena itu memang salah satu tugas kami. Siap. Kita proaktif aja. Ya, karena sudah banyak muncul media. Ya. Kalau terbuka ya, cuman kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan belum sampai detail ya, diskusinya belum sampai ke sana. Sebenarnya ini masih awal ya, jadi masih diskusi aja kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa dan mekanisme perlindungan seperti apa, permohonan perlindungan itu bagaimana, masih dibuatnya. Belum sampai detail lah. Kami juga nggak bisa mengungkap ya mas, karena itu bagian dari perhasilan. Kami masih ini sih berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan salah satu saksi. Berbeda ya, ini bukan yang meminta perlindungan. Oh, bukan yang ini. Jadi ini berbeda. Kami juga menawarkan perlindungan kepada yang bersangkutan ini, tapi kami sifatnya masih diskusi. Kita sih sudah mencoba untuk menyampaikan ya soal perlindungan, tapi saksi masih memikirkan dan masih berdiskusi dulu lah. Jadi belum ada kepastian. Ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka catatan ini, ya why not kita berikan perlindungan seperti itu. Kami menjajaki dulu sebenarnya. Sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan perlindungan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya. Nah, nanti tergantung lagi, kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau meminta perlindungan LPSK atau tidak. Tergantung mereka, tergantung yang bersangkutan, karena perlindungan LPSK itu bersifat sukarela. Linda juga meminta pendampingan LPSK gitu, tapi itu tadi kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain gitu. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak-tidak. Tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak. Kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Kesaksian Aep menjadi sangat penting untuk mengungkap para pelaku, mengingat saat ini publik dibuat ragu. Benarkah mereka yang mendekam dalam tahanan ialah para pelaku dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang sudah berumur sewindu? Lantas, apa kata Aep saat mengetahui Peggy alias Perong berhasil ditangkap aparat kepolisian belum lama ini? Benarkah sosok tersebut adalah Peggy, otak dibalik tewasnya Vina dan Eki? Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak situ. Iya, sering nongkrong. Tahun seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Kebetulan pas kejadian itu kan 2016. Pas kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya gitu. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Pulang tahun berapa itu? 2016. Pas kejadian itu langsung pulang juga gitu ya? Enggak pas kejadian itu langsung pulang, enggak. Ya dapat sekitaran 2 mingguan lah langsung pulang. Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya.
Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang, iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Korban. Iya. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin. Kasus tewasnya Vina dan Eki ibarat asap berselubung kabut. Tidak sedikit yang bersungut-sungut melihat kasus Vina seperti tidak ada ujungnya. Kepada siapa mereka harus percaya? Di media sosial tak kalah riuhnya. Lepas dari semua itu, jika mundur ke belakang agar publik tercerahkan, seperti apa kronologis kejadiannya? Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat. Terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Kebetulan kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ.